Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam acara P dan J, belajar dari Katekismus Heidelberg. Mari kita berdoa sebelum kita belajar bagian yang sangat penting ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh belajar dari dokumen yang sangat penting dari Katekismus Heidelberg. Berkati hamba-Mu yang berdosa ini, berkati pendengar yang mendengarkan program ini, sehingga kami diperlengkapi ya Tuhan, pengetahuan kami akan Engkau dan terhadap dosa-dosa yang diperbuat oleh kami. Dalam Kristus Yesus hamba berdoa, amin. Saudara, kita akan membahas bagian yang terakhir. Kita masuk pada bagian yang terakhir berkenaan dalam satu tema kesengsaraan manusia. Bagian yang terakhir ini pertanyaan yang ke-11. Demikian pertanyaan yang ke-11. Bukankah Allah juga penyayang? Jawabannya, sungguh Allah itu penyayang, tetapi Dia juga adil. Oleh sebab itu keadilannya menuntut supaya dosa yang diperbuat terhadap kemuliaan Allah yang tertinggi itu dihukum dengan hukuman yang tertinggi juga, yaitu hukuman yang kekal atas tubuh dan jiwa. Saja kita untuk baca firman Tuhan di dalam Nahum pasal pertama ayat yang kedua dan 3. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membalaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Amin, amin. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, di bagian yang ke-11 ini, pertanyaan yang ke-11 ini berbicara tentang manusia itu mau menghindar dari hukuman, ya. Bukankah Allah itu juga penyayang, ya? Ini pertanyaan ini dilontarkan karena ingin menghindar dari hukuman Allah yang kekal, ya, yang mematikan baik tubuh dan jiwa. Maka argumennya adalah, bukankah Allah itu juga penyayang? Nah, saudara yang dikasihi oleh Kristus, kita harus tahu Allah memang penyayang. Betul, Allah penyayang, bahkan maha penyayang. Tidak ada Allah lain seperti Allah Yahweh yang memiliki kasih sayang yang agung, yang besar bagi umat manusia, ya. Tetapi ingat, di samping Allah maha penyayang, Allah juga adil. Allah juga maha kuasa. Allah adalah benar. Nah, kalau kita hanya menekankan Allah penyayang saja, dengan tidak langsung bahwa manusia akan menelanjangi, akan melucuti atribut-atribut Allah, tentang keadilannya, tentang kebenarannya, ya, dilucuti. Kalau hanya menekan Allah itu penyayang, bagaimana dengan keadilannya? Bagaimana dengan atribut kesuciannya? Haruskah Allah dengan menggunakan atribut penyayang itu harus menelanjangi keadilannya, menelanjangi kesuciannya? Kan tidak, saudara. Jadi antara Allah maha penyayang, Allah maha adil, Allah yang suci
harus berjalan bersama-sama. Nah, saudara yang dikasih oleh Kristus, kasih ilahi selalu diikuti dengan teguran, bimbingan. Karena kasih yang demikian akan membawa kepada pengudusan, pemurnian, kedewasaan. Jadi hanya penyayang saja, ya, tanpa ada teguran, tanpa ada bimbingan, tanpa ditegakkan tentang kesucian, maka sebenarnya kasih penyayang itu adalah penyayang yang palsu, ya, tidak murni, karena tidak membawa orang ke dalam kedewasaan. Nah, saudara, orang yang tidak mengerti kekudusan Allah, kesucian Allah, kemuliaan Allah, akan memandang Allah itu penyayang, dalam pengertian dia tidak menghukum umatnya. Ini pengertian yang salah, saudara. Kalau kita menganggap Allah itu penyayang, nggak menghukum umatnya, ini pengertian yang salah. Ya. Orang yang nggak taat kepada Allah akan mengalami hukuman. Nah, saudara, barang siapa sedikit diampuni, sedikit pula berbuat kasih. Ya, nah kita mengatakan demikian. Barang siapa sedikit mengenal kemuliaan Allah, sedikit pula ia dihukum. Saudara yang dikasih oleh Kristus, orang, ya, yang menginjak-injak kemuliaan Allah, tidak menghargai kesucian Allah, menghargai kebenaran Allah, ya, hanya fokusnya kepada penyayang saja, ini adalah salah. Katekismus Heidelberg mengatakan, sungguh Allah itu penyayang, ya, tetapi dia juga adil. Ini penting. Tetapi dia juga adil. Oleh sebab itu, keadilannya menuntut supaya dosa yang diperbuat terhadap kemuliaan Allah yang tertinggi itu dihukum dengan hukuman yang tertinggi juga, saudara, yaitu hukuman yang kekal atas tubuh dan jiwa. Jangan mempermainkan tentang kemuliaan Allah, saudara. Ya. Jangan merendahkan tentang kemuliaan Allah, karena hukumannya itu tinggi, ya, yaitu hukuman yang kekal, yang membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Ambil contoh, saudara, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Musa saja tidak berani memandang kemuliaan Allah. Ia ingin ketemu dengan Allah ketika di Gunung Sinai. Ia memohon kepada Allah supaya dia bisa melihat Allah. Tetapi Allah berfirman, kalau kamu melihat aku, kamu akan mati. Maka dia hanya diberi kesempatan untuk melihat bayangannya saja, ya, lewat saja bayangannya. Kenapa? Karena kemuliaan Allah itu agung, saudara. Tidak sanggup kita melihat kemuliaan Allah itu. Dan itu sebabnya kita mengajak kepada kita, saudara, di dalam setiap ibadah, ya, dalam setiap ibadah kita harus betul-betul sungguh-sungguh hikmat ketika kita menghadap Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia itu. Jangan sembarangan ketika kita beribadah. Karena apa? Kita sedang menghadap Allah yang mulia, yang agung, ya, yang kemuliaannya itu tiada tara. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh ketika kita beribadah kepada Allah. Jangan main-main dalam hal ini. Hukumannya adalah ketika kita merendahkan kemuliaan Allah, itu adalah hukuman yang tertinggi, hukuman kekal. Ini menandakan bahwa manusia betul-betul di dalam suatu keterpurukan, saudara.
Kita betul-betul sedang ada dalam suatu hal yang sangat-sangat buruk sekali. Dan kita hanya membutuhkan anugerah Allah. Siapa kita? Adalah orang-orang yang patut dimurkai karena kita memang sudah menerima dosa warisan, melakukan perbuatan dosa yang tiap-tiap hari dipupuk, terus menerus dilakukan. Dan ini menambah suatu kesengsaraan kita. Nah, saudara yang dikasihi Kristus, karena kita akan mengakhiri pertemuan ini mengenai kesengsaraan manusia, saudara bisa mempelajari kembali dari pertanyaan yang ketiga sampai ke-11 ini berkenaan dengan kesengsaraan manusia. Ya, pelajari kembali untuk mengerti konsep tentang kesengsaraan manusia. Dan kita akan masuk dalam pertanyaan yang ke-12, itu sudah beralih topik, yaitu tentang kelepasan manusia. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami kesengsaraan manusia dengan utuh, dengan lengkap, dan kita boleh masuk di dalam kelepasan manusia di dalam pertanyaan yang ke-12 dan seterusnya. Kiranya Tuhan menolong dan menyadarkan diri kita masing-masing supaya kita ini sadar kalau kita ini betul-betul di dalam satu keterpurukan, di dalam satu dosa yang harus membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.